Halo, selamat siang. Kali ini kita akan membahas tentang strategi komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting. Ketika kita bicara tentang komunikasi perubahan perilaku, maka dua hal penting yang harus dijawab adalah pesannya apa dan perilaku apa yang kita harapkan masyarakat akan melakukan itu dalam upaya pencegahan stunting. Nah, terkait pesannya, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa stunting itu harus dicegah. Kenapa stunting harus dicegah? Karena stunting itu tidak hanya melemahkan produktivitas anak, tapi juga akan melemahkan produktivitas ibunya, bapaknya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya, serta akan menguras perekonomian negara. Stunting itu juga tidak hanya menyebabkan anak-anak menjadi tidak produktif kelak, tidak hanya akan kehilangan pekerjaan dan karir, tapi juga akan mengeluarkan banyak biaya untuk pengobatan penyakit tidak menular yang rentan diderita oleh seorang anak yang stunting. Itu pesan utamanya. Nah, sekarang perilaku apa yang kita harapkan masyarakat bisa melakukan perubahan itu? Nah, perilaku yang kita harapkan adalah yang pertama, masyarakat tahu perilaku praktis apa yang harus dilakukan terkait dengan gizi. Kenapa gizi? Karena gizi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya stunting. Nah, setelah kita mengetahui pesan yang akan kita sampaikan bahwa stunting itu bisa dicegah, mari kita kenali dulu apa itu stunting. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa stunting itu pendek. Stunting itu adalah tidak tercapainya tinggi badan seorang anak sesuai dengan tinggi badan rata-rata yang seharusnya dicapai. No, stunting bukan itu. Stunting itu tidak hanya pendek. Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh, juga gagal kembang. Gagal tumbuh menyebabkan anak stunting kelak akan berisiko lebih mudah untuk mengalami obesitas. Kalau sudah obesitas, akan mudah mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Kemudian gagal kembang. Gagal kembang menyebabkan anak-anak ini memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, tingkat emosional yang rendah, dan tingkat sosial yang rendah. Ini berdampak pada produktivitasnya, yang pada akhirnya mereka akan berada pada kelompok orang-orang yang mempunyai pendapatan yang rendah. Gagal tumbuh dan gagal kembang pada anak yang terjadi setelah usia 2 tahun itu terjadi karena kegagalan pada 1000 hari pertama kehidupan. Kegagalan pemenuhan gizinya pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pemenuhan gizi ini bisa karena asupannya memang rendah, tapi bisa juga karena anak menderita penyakit infeksi, mengakibatkan kemudian asupan gizinya menjadi tidak tercukupi. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah dimulai dari ibu hamil, ibu menyusui atau melahirkan, kemudian bayi, dan anak hingga usia 2 tahun. Ini adalah masa kritis yang bisa menyebabkan anak beresiko untuk terjadi stunting. Lalu hal apa yang harus kita komunikasikan? Hal yang kita komunikasikan yang pertama adalah pengetahuan praktis tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil, trimester 1, 2, dan 3. Pengetahuan praktis tentang pemenuhan gizi ibu menyusui semester 1 dan semester 2. Pemenuhan gizi untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan, kemudian usia 7 sampai 11 bulan, dan usia 12 sampai 24 bulan. Yang kedua, perubahan perilaku yang diharapkan adalah melakukan inisiasi menyusu dini untuk kelahiran normal ataupun melalui operasi sesar. Dan perubahan perilaku ketiga yang dikomunikasikan adalah pemberian ASI eksklusif. Dan kemudian perilaku hidup bersih, higien, dan sanitasi. Dan yang terakhir, ketersediaan dan akses keluarga terhadap pangan bergizi. Menarik tentang pangan bergizi. Jangan katakan bahwa pangan bergizi itu mahal. Ketika masyarakat kita mempunyai perekonomian yang menengah ke bawah, tidak mampu beli daging, tidak apa-apa.
Tidak daging yang menyebabkan seseorang menjadi bergizi, tetapi keseimbangan zat gizi. Zat gizi yang ada pada daging sama dengan zat gizi yang ada pada tempe. Maka pemenuhan akses terhadap makanannya dipilihkan adalah pada makanan-makanan yang mudah dijangkau harganya oleh perekonomian keluarga tersebut. Nah, saya akan berikan pengetahuan praktis gizi kalau terkait dengan perubahan perilaku pada ibu hamil. Yang pertama adalah kalau ketemu ibu hamil, tanyakan dulu bagaimana pola makannya terkait dengan pemenuhan protein. Ibu hamil harus bisa memenuhi kebutuhan proteinnya 8 porsi per hari, baik itu hewani ataupun nabati. 8 porsi itu untuk 1 hari. Bisa saja paginya 2 porsi, kemudian selingannya 1 porsi, siangnya 2 porsi, begitu seterusnya. Jadi 8 porsi, pastikan ibu hamil mengkonsumsi sumber protein 8 porsi. Nah, kemudian pastikan ibu hamil mengkonsumsi sayuran minimal 4 porsi. 1 porsi itu lebih kurang 1 mangkok atau 100 gram. Dan pastikan ibu hamil mengkonsumsi buah lebih kurang 4 porsi atau 4 saji yang lazimnya ukuran rumah tangga. Jadi ibu hamil makan untuk 2 orang, bukan berarti ibu hamil harus makan nasi sampai 2 piring. Tetapi yang meningkat adalah lauknya atau proteinnya, kemudian sayur dan buahnya. Yang dikomunikasikan kedua untuk ibu hamil adalah pencapaian pertambahan berat badannya. Karena pertambahan berat badan adalah indikator bahwa janin bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ibu hamil yang sebelumnya mempunyai status gizi kurus, maka penambahan berat badan selama kehamilan itu adalah 12,5 sampai 18 kilo. Kalau sebelumnya berat badannya normal, maka 11,5 sampai 16 kilo. Tapi kalau sebelumnya ibu hamil ini gemuk, maka penambahan berat badannya 7 sampai sekitar 11,5 kg. Nah, bagaimana komunikasi yang lain? Pada lain kesempatan akan kita bicarakan. Terima kasih untuk yang telah menonton video ini dan jangan bosan karena kita akan memberikan pengetahuan-pengetahuan praktis tentang gizi yang bisa diterapkan di keseharian kita semua. Salam sehat, bugar, dan produktif.